Inilah pengakuan dua santri di Jepara yang lakukan pembacokan. Jepara Update, dua santri asal Pondok Pesantren Babu Syifa Warohmah asal Desa Jarukwangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap SW. Bu kini ditahan karena membacok SW, sementara HM turut ditahan karena ia yang menyerahkan celurit ke Bu untuk menyerang Bu. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Satreskrim Polres Jepara, Bu mengaku hal itu merupakan balasan terhadap SW. Karena ia telah memukul saya terlebih dahulu. Dan saya juga tidak kenal orang itu, SW, kata pria asal Palembang, Sumatera Selatan. Saat konferensi pers, Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Pertikaian antara Bu dan SW terjadi di pesantren pada Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 lalu. Ia didatangi oleh SW karena dituduh telah mengancam istrinya. Terkait tuduhan ini, Bu juga menyangkal, saya tidak kenal dengan istrinya, imbunya. Bu disangkakan pasal 350 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Sementara HM disangkakan pasal 351 junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 56 pertama KUHP. Ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Ahmad Masdar Tohari menyampaikan pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi saat menangani perkara ini. Terdapat 4 saksi yang sudah didengar dan diambil keterangannya, kata Kasat Reskrim Polres Jepara. Pihaknya juga mengamankan barang bukti celurit yang digunakan membacok korban, serta 1 dever. Sebelumnya diberitakan, saat mendapat kabar dari istrinya bahwa ia telah diancam oleh salah seorang santri, SW langsung pulang dari perantauan. Begitu tiba Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023, ia langsung menuju Pondok Pesantren Babu Syifa Warohmah. Pesantren itu tak jauh dari rumahnya, di Desa Jarukwangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Pengasuhnya juga masih memiliki hubungan saudara dengan dirinya. Saat memasuki area pesantren itu sejumlah santri menghadangnya, namun ia tetap merangsek masuk. SW mencari santri berinisial Bu, 19, yang telah mengancam istrinya dengan senjata tajam. Ceritanya menanyakan yang namanya U. Siapa orangnya? Kata Kapolsek Bangsri Ibtu Rusyanto, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Di dalam pesantren itu terjadi keributan antara SW dan sejumlah antri. SW juga mendapat pukulan dari santri. Kemudian SW lari menuju luar area pesantren. Kondisi pagar pesantren yang tertutup memaksanya melompat. Saat melompat itu perutnya kena sabetan celurit. Salah satu santri, berinisial Bu, mengenakan celurit ke SW, imbunya. SW mengalami luka karena sabetan itu. Dalam video keributan tersebut berdurasi 4:29 menit, usus SW sempat menyempal keluar. Imbas luka ini, saudara SW, MS, MT dan AS yang berada di luar pagar pesantren sontak langsung bereaksi. Dua pria yang berada di luar pagar pesantren itu juga melempari pesantren dengan batu, bekas cor, dan bedat yang lain. Pagar pesantren itu juga rusak. Atas kejadian ini SW melapor ke Polsek Bangsri. Dua santri telah ditahan, yakni HM dan UL alias Bu. HM yang memberikan celurit ke UL, dan UL yang menyabetkan celurit, imbunya. Dikatakan Kapolsek Bangsri, UL disangkakan pasal 351 KUHP. Sementara pasal 55 KUHP junto pasal 56 junto pasal 351 KUHP. Kejadian ini juga menyebabkan dua pihak saling lapor. SW lapor ke Polsek Bangsri atas penganiayaan. Sementara pihak pesantren melaporkan ke Polres Jepara 3 pria yang melempari area pesantren atas tindakan pengrusakan. 13 Juni, sekira pukul 5.30, MT sedang berada di rumahnya, dikagetkan setelah mendengar keributan dan terdengar suara saudara siswoyo yang berteriak terus-menerus di dalam ponpes
Syifa Warohmah bahwa saat itu juga MT melihat bersama dengan saudara MR dan saudara AS lalu berusaha untuk membuka pintu gerbang pondok pesantren dengan segala cara agar saudara S bisa keluar dari dalam areal pondok, karena diduga terjadi keributan antara saudara S dengan para santri. Lalu MT memegang pintu pagar atau gerbang pondok dengan menggunakan kedua tangan kosong dan menarik-narik pintu gerbang sekuat tenaga dan melempar bekas cor ke arah pondok. Jadi untuk ketiga tersangka ini kita kenakan pasal 170 ayat 1 KUHP dan atau 406 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.